Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Dini Setiawan. Saya dari D3 Gizi, reguler B semester 3 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai salah satu metode pengawetan, yaitu pengasapan. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu nih, apa itu pengasapan? Jadi, pengasapan adalah salah satu metode pengawetan yang digunakan pada produk makanan yang mengandung protein. Contohnya ada ikan asap atau daging asap. Produk pangan yang sudah mengalami pengawetan dengan proses pengasapan memiliki daya awet yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan asap cair seperti fenol atau asam karboksilat itu memiliki salah satu kandungan yang bersifat antimikrobial dan juga antioksidan. Selanjutnya, untuk cara pengolahan atau pengawetan ini itu memanfaatkan kombinasi dua cara, yaitu dengan pengeringan dan juga penambahan kimia alami yang berasal dari bahan bakar. Nah, untuk tujuan pengasapan sendiri itu ada 3. Yang pertama, mengolah ikan supaya langsung siap dikonsumsi. Yang kedua, yaitu memberikan daya awet yang tinggi kepada ikan atau daging. Untuk yang ketiga adalah memberikan rasa yang khas atau aroma yang khas seperti yang kita tahu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dari pengasapan. Untuk jenis pengasapan sendiri itu ada 2, pengasapan secara tradisional dan pengasapan secara modern. Untuk pengasapan tradisional, seperti yang kita tahu, di Indonesia masih banyak banget masyarakat yang menggunakan metode tradisional ini dengan menggunakan kayu bakar untuk membuat ikan asap atau daging asap. Sayangnya, metode ini memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu metode ini tidak ramah lingkungan. Yang kedua, metode ini juga belum menghasilkan produk yang lulus SNI atau standar nasional. Hal ini berkaitan dengan kandungan yang dihasilkan oleh asap atau kayu bakar yang digunakan pada proses pengasapan. Nah, yang kedua ada pengasapan secara modern. Nah, pengasapan ini memang belum familiar atau belum banyak digunakan di Indonesia. Tapi pengasapan jenis modern ini sudah banyak digunakan di negara-negara maju seperti Jepang. Pengasapan modern ini memiliki banyak kelebihan, yaitu lebih aman untuk dikonsumsi bagi tubuh, dan untuk prosesnya juga lebih cepat dan juga lebih ramah lingkungan. Biasanya menggunakan asap cair yang merupakan kondensasi dari fenol, asam organik, dan juga karbonil. Di luar dari jenis-jenis pengasapan, sebenarnya proses pengasapan itu hampir sama. Yang pertama yaitu dengan melakukan perlakuan pendahuluan. Perlakuan pendahuluan ini sebagai bentuk untuk memastikan bahwa ikan atau daging berada pada mutu yang baik. Yang kedua ada penggaraman. Penggaraman ini bisa dilakukan dengan penggaraman kering atau dengan menggunakan larutan garam, di mana ini akan mempengaruhi dari tekstur ikan itu sendiri. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan sebagian air yang terkandung pada ikan atau daging. Dilanjutkan dengan proses penataan. Penataan ini biasanya dilakukan di ruang atau di rumah asap dan dilanjutkan dengan pengasapan. Terakhir ada pendinginan lalu pengemasan. Untuk hasil dan keberhasilan dari pengasapan ini tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk faktor-faktor itu antara lain ada mutu dan juga volume asap. Faktor ini bergantung pada kayu yang digunakan pada proses pengasapan. Lebih baik menggunakan kayu yang keras seperti kayu jati. Yang kedua ada suhu atau kelembapan ruangan asap.
Nah, lebih baik ruangan asap ini memiliki suhu yang rendah atau kelembapan yang rendah. Yang ketiga ada lama waktu pengasapan. Untuk lama waktu pengasapan ini bergantung pada flavor atau cita rasa apa yang diinginkan. Dan yang terakhir ada sirkulasi di ruang pengasapan. Diusahakan sirkulasi di ruangan pengasapan itu baik sehingga ini akan menjamin mutu dari ikan asap itu sendiri. Tadi informasi-informasi yang bisa saya bagikan mengenai salah satu metode pengawetan yaitu pengasapan. Semoga bermanfaat dan dapat berguna. Apabila ada kurang kata, salah informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.